Halo Sobat Cakra, berjumpa lagi di Cakra Podcast. Kali ini bersama saya Gusti Dika Ardianti. Pada podcast kali ini akan membahas mengenai pemilihan jurusan yang ada di Semasa. Nah, pada podcast kali ini akan ditemani oleh Pak Wahyu sebagai guru BK yang ada di Semasa. Halo Pak Wahyu. Halo. Selamat datang Pak di Cakra Podcast. Siap. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Siap. Insya Allah. Silakan Pak, siap. perkenalan diri terlebih dahulu. Oke. Kenalkan, nama saya Wahyu Kurniawan Abdullah. Kebetulan saya di sini di SMA 1 Magetan mengampu bimbingan dan konseling. Nah, mengampu bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Magetan sudah berapa tahun, Pak? Baru 3 tahun, mau 4 jalan ini. Tapi tahun sudah aja banyak bener. sekali pengalaman ya, Pak, yang ada di Semasa ini. Alhamdulillah banyak. Nah, gini Pengalaman. Pak, untuk masalah PPDB ini kan sudah berakhir. Otomatis Semasa sudah memiliki siswa baru untuk kelas 10. Ya. Dan mungkin banyak dari mereka yang masih bingung mengenai jurusan-jurusan yang ada di Semasa. Nah, jurusan apa saja sih Pak yang ada di Semasa itu? Oke. Sebelum membahas jurusan yang ada di Semasa, mungkin saya akan terangkan terlebih dahulu jurusan yang ada di SMA. Oke. Sebenarnya jurusan yang ada di SMA itu ada 3. Pertama yaitu MIPA atau IPA, yang kedua IS atau IPS, yang ketiga adalah bahasa. Oke. Di mana setiap jurusan mempunyai mata pelajaran khas masing-masing. Dan untuk di SMA 1 Magetan sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah jurusan IPA dan yang kedua adalah jurusan IPS. Oh, berarti di Semasa itu cuma ada 2 jurusan ya Pak, IPA dan IPS. Nah, itu perbedaannya apa sih Pak dari IPA dan IPS? Untuk IPA sendiri itu mempelajari yang kaitannya dengan ilmu alam. Ilmu alam. Sedangkan untuk IPS itu mempelajari tentang ilmu sosial. Jadi yang beserta dipelajari interaksi dengan lingkungannya. yang dipelajari di IPA itu yang berhubungan dengan alam, apapun yang berhubungan dengan alam gitu Pak ya. Iya. Kalau sosial itu yang berhubungan dengan bagaimana cara masyarakat bersosial atau Termasuk interaksinya dengan alam, interaksi dengan lingkungan. Ya. Berarti interaksi atau gitu Pak ya. motivasinya apa? Ya, motif dalam bersosial. Ya, mungkin perbedaannya itu satunya. Yang kedua, kalau IPA itu cenderung dengan angka-angka atau Berarti hitungan-hitungan gitu Pak. hitungan, tapi untuk IPS itu cenderung ke hafalan. Hafalan. Gitu. Ya. Iya. Ya, dulu waktu saya SMA juga saya milihnya IPA Pak. Ya karena saya lebih suka hitungan dan saya benci dengan hafalan. Ya, itu mungkin salah satu indikator bahwa adik atau mbak atau siswa yang baru masuk SMA bisa menjadi indikator. Saya ya. suka hitungan, silahkan ambil ke IPA. Kalau saya suka hafalan, silahkan masuk di IPS. karena ilmunya cenderung seperti itu. Lalu apa saja Pak yang dipelajari di jurusan IPA dan di jurusan IPS itu? Apakah semua mata pelajarannya berbeda atau ada beberapa mata pelajaran yang sama? Pelajaran yang dipelajari di IPA dan IPS itu ada yang sama dan ada pelajaran khas itu yang membedakan IPA IPS. Kalau yang sama itu untuk pelajaran wajib A, itu yang meliputi agama, PKN, terus bahasa Indonesia, pelajaran pokok gitu Pak ya? Pelajaran umum, okay. bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu ada semua IPA IPS. Terus untuk pelajaran wajib B juga sama, itu meliputi penjas, olahraga, sama muatan lokal sama KW itu sama, IPA IPS ada semua. Yang membedakan adalah pelajaran khas. Baik di IPA maupun IPS. Yang dimaksud pelajaran khas di IPA itu meliputi fisika, kimia, biologi. Sama matematika. Matematika minat gitu ya. Itu di
IPA. Di IPA, nggih. Kalau di IPS mata pelajaran kelasnya itu adalah meliputi ekonomi, geografi, sosiologi, sama sejarah. Oh. Berarti ya itu tadi Pak ya. IPA itu lebih cenderung ke angka-angka dan hitungan-hitungan gitu Pak ya. Ya, itu salah satunya. Kalau IPS lebih ke hafalan. Ya. Terus lebih baik mana Pak jurusan IPA dan jurusan IPS tersebut? Ya, ini mungkin saya perlu terangkan. Nggih. Biar tidak salah persepsi lagi. Selama ini kan persepsinya IPA itu lebih baik daripada IPS. Itu yang persepsi yang salah. Itu yang membuat persepsi itu salah kaprah itu ya mungkin pandangan dari siswa itu sendiri. Dan itu sudah mengakar di masyarakat sehingga cenderung IPA lebih baik daripada lebih unggul gitu Pak ya. IPS. Sebenarnya sama, tidak ada yang tidak unggul, semuanya unggul semua. Ya semuanya tergantung pelakunya. Oh, tergantung siswanya. Siswanya itu. Terbukti tahun lalu IPS tahun lalu lulusan kemarin senam PTN-nya persentasenya lebih tinggi yang diterima daripada IPA. Anak IPA. Terus yang lolos kemarin pertukaran siswa ke Amerika juga dari IPS. IPA malah tidak lolos. Berarti kan tidak ada kata lebih unggul itu tadi, semua lebih sama. baik. Yang membuat unggul itu adalah penghuninya di IPA di IPS itu. Ya, soalnya dari masyarakat itu emang memandang anak IPA itu lebih pintar, lebih rajin, pokoknya lebih jangan dari salah, IPA IPS itu. IPS itu lebih sulit dari IPA. Ya. Saya mengalaminya sendiri. Ya, saya juga gitu Pak, makanya saya lebih memilih IPA daripada IPS. Saya bilang seperti itu kan gini. Saya SMA IPA. S1 ngambil BK. S2 saya ngambil IPS. Saya cenderung yang paling sulit itu di IPS. Kalau IPA kan ilmunya statis. Pasti 1 tambah 1 2. Kalau IPS enggak seperti itu. 1 tambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tergantung sudut pandang mana yang digunakan. Laras. Berarti sifatnya dinamis kalau IPS. Statis sama dinamis kalau dipelajari mudah statis. Kalau dinamis kan cenderung berubah-ubah. Itu yang membuat saya kesulitan waktu membuat tesis. Mempelajari motif seseorang dalam perilaku ekonomi itu saya sulit sekali. Karena apa? Motivasinya berubah-ubah karena dinamis. Ya tidak pasti itu tadi ya Pak. Makanya jangan salah, IPS itu enggak mudah. Iya, makanya itu. Tapi dari masyarakat itu memandangnya IPA orang-orangnya lebih pintar daripada anak IPS. Padahal itu kan salah kaprah ya Pak. Salah, semua itu kan pintar. Tergantung pelakunya, tergantung siswanya. Bagaimana siswa menjalani sekolah di jurusan IPA ataupun siswa menjalani sekolah di jurusan IPS. Sebenarnya itu enggak ada yang anak pintar di IPA, anak kurang pintar di gitu. IPS enggak, itu persepsi yang salah. Anak IPS pun juga pintar. Cuma minatnya ada di IPS. Yang pintar itu justru anak yang bisa menempatkan diri. Saya ulangi ya. Anak pintar itu adalah anak yang bisa menempatkan diri sesuai dengan bakat, minat dan potensinya. Tidak harus memaksakan gitu Pak ya. Iya, cenderung sekarang kan ikut-ikutan teman dalam memilih penjurusan padahal dia tidak punya bakat di bidang itu. Sehingga dia dalam menjalani proses belajar kan kesulitan. Karena apa? Ya cuma ikut-ikutan teman, dia tidak punya bakat potensi di bidang itu sehingga akan mengalami kesulitan sehingga hasilnya kurang maksimal sehingga dicap anak bodoh ya. Anak ikut-ikutan itu tadi Pak ya. Ya ulang itu saya tegaskan, anak pintar adalah anak yang bisa menempatkan diri. Berarti untuk jurusan IPA dan IPS itu sama-sama baiknya, tergantung dari siswanya tersebut bisa menempatkan dirinya di mana dan minat dan bakatnya itu minat dan bakatnya itu sesuainya yang mana, IPA ataupun IPS. Dan tidak perlu memaksakan diri, ngoten nggih Pak? Tidak perlu memaksakan diri. Biasanya kan gengsi kadang. Itu anak-anak siswa itu sekarang gengsi karena apa ya, image bahwa anak IPS itu lebih rendah daripada anak IPA. Itu yang salah. Padahal bukti semuanya nyata sama, grade-nya sama. IPA IPS itu sama-sama unggulnya. Yang membuat jelek itu adalah penghuninya atau pandangan
yang salah. Nggih. Ya mungkin saat itu bisa berkata seperti itu ya, memandangnya orang yang salah itu tadi, yang tidak bisa menempatkan diri. Jadinya memandangnya oh IPS itu orangnya wonge gak pinter-pinter ngoten. Wonge sing pinter ki mlebune nang IPA ngoten. Biasanya anak kreatif itu malah datang dari anak IPS. Nggih, leres. Iya kan? Karena dia gimana Pak ya, bisa lebih mengeksplor gitu loh Pak. Enggak, Lebih mikirnya kan smart, ya nggak pengen susah dan pokoknya smart selesai gitu. Nggih. Berarti kan anak cerdas itu. nggih, cerdas. Nggih, leres Pak. Bisa menempatkan itu tadi Iya. aja, bisa terpandang dari masyarakat aja bisa positif, maksudnya lebih baik daripada siswa yang maksudnya pinter di akademis tapi tidak bisa menempatkan diri, kan sama saja. Iya. Percuma. Makanya perlu kita jelaskan biar nanti anak tidak Salah jurusan. Nggih. Lalu untuk cara masuknya Pak untuk jurusan IPA dan IPS itu gimana? Apakah ada perbedaan atau sama saja? Oke. Berkaitan dengan bagaimana teknisnya masuk IPA IPS di SMA 1 Magetan itu ada 3 tahap untuk bisa memilih dalam tes peminatan. Yang pertama yaitu angket peminatan. Nanti akan disampaikan ke peserta didik baru yaitu angket peminatan, di mana siswa nanti dikasih pilihan milih IPA atau IPS. Mungkin nanti kalau sudah ada jadwalnya kita akan sampaikan angka tersebut. Yang kedua yaitu tes kemampuan akademik. Oh, nggih. Akademik. Ya, itu nanti ada tes di mana siswa baru nanti akan mengikuti tes tersebut. Ya, itu tesnya nanti soal-soal SMP. Oh, soal-soal Ya, yang berhubungan dengan IPA dan IPS itu tadi. bobotnya nanti kita bisa lihat anak itu Lebih condong ke IPA atau Nggih, IPS. Yang terakhir adalah tes psikologi psikologi. atau psikotes. Nanti juga ada tim khusus yang legal. Kita kerjasama dengan lembaga psikotes itu yang akan mengetes siswa baru, di mana nanti akan hasilnya itu akan ada Persenan. potensinya ya, anak ini potensi di IPA atau potensi di IPS. itu. Berarti berarti 3 tahap ini nanti digabung, diolah, ketemu nanti anak ini Masuk IPA Masuk IPA ataupun atau IPS. IPS. Oh, iya. Berarti kalau kayak gitu kan bisa sesuai dengan minat, dengan Iya. apa yang dia inginkan dan sesuai dengan bakatnya dia. Maksudnya dia bisanya di mana gitu ya Pak kita ya. ya usaha semaksimal mungkin biar anak sesuai dengan apa ya. potensinya, Nggih, biar nggih. tidak salah jurusan. Nah. Tuh. Oh iya Pak, untuk anak SMA itu kan nanti kalau sudah lulus itu Iya. biasanya ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau biasa disebut kuliah. Ya, Ya kan Pak, kebanyakan kayak gitu kalau SMA. Kalau SMK kan lebih ke kerja, langsung disiapkan kayak gitu. untuk sebagai tenaga kerja. Cuma kalau masuk IPA, masuk SMA, itu disiapkan sebagai seorang pemimpin, di mana harus melanjutkan studi lanjut. Nggih, studi Ya, lanjut. saya ulangi, anak yang sudah masuk IPA, SMA, ya, itu dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. nggih. Seorang pemimpin sejoknya harus studi lanjut. Makanya yang sudah sekarang udah pilih mantep masuk IPA, masuk SMA, harus punya rencana studi lanjut. Nggih, studi lanjut. Ya. Nah, studi lanjut di kuliah itu kan banyak sekali kan Pak jurusannya. Itu apakah harus linear dengan jurusan yang ada di SMA ini Pak? Ya, ini untuk pemahaman aja, sebaiknya itu harus Linear. linear. Oke. Ya. Kalau untuk aturan senam PTN, ya kita bahas senam PTN ya, bukan SBMPTN. 2 tahun ini beda-beda. 2 tahun yang lalu anak IPA kuliah harus sesuai Dengan IPA. rumpunnya, Nggih, rumpun nggih. IPA. Anak IPS juga masuk IPS. Kalau tahun kemarin terakhir itu beda lagi aturannya. Anak IPA bisa memilih IPS. Itu. Makanya kita harus persiapkan sejak dini
kalau bisa linear. Kita kan tidak tahu aturan selanjutnya. Nggih. Berarti kalau linear, sebelum siswa itu memilih IPA ataupun IPS harus difikirkan matang-matang ya Pak? Harus. Harus difikirkan Ini- sangat-sangat matang saya besok. Makanya ini saya ibaratkan ini adalah langkah awal Nggih. untuk mencapai masa depan. Karena IPA IPS itu nanti menentukan studi lanjutnya. Studi lanjutnya. Ya, atau Menentukan. kaitannya dengan karir. Makanya perlu nanti dalam pengambilan jurusan itu konsultasi dengan orang tua. Oh, nggih, Ya. nggih. Ya, kaitannya orang tua kan mungkin sudah punya arah bagi Nggih, anaknya. leres. Mau jadikan apa, mau dikuliahkan apa, kan mungkin punya cita-cita sendiri. Berarti Karena harus apa? Kuliah kan juga perlu biaya. Biaya, Yang nggih. membiayai adalah orang orang tua. tua, sehingga harus dan wajib konsul sama orang tua sebelum mengambil pilihan IPA peminatan ataupun atau jurusan. IPS ini ya Ya. di SMA. Terus ini tambahan ya, ini untuk di semasa Nggih. kan ada 10 rombel. Oh, nggih. 10 rombel itu kan dibagi 2 jurusan IPA dan IPA dan IPS. IPS. Yang perlu adik-adik atau siswa baru ketahui bahwasanya untuk IPA untuk tahun yang sebelum-sebelumnya di sini di SMA itu membuka 8 kelas, sisanya adalah IPS. IPS 8 banding 2. 2. Tapi itu tidak menutup kemungkinan IPS Lebih bertambah. banyak nggih. Bukan 2 kelas, mungkin bisa 3 kelas, tergantung minat Minat nggih. dari anak peserta didik baru. Oh, Kan nggih. tidak menutup kemungkinan bahwasanya nanti jurusan IPS tahun depan Tambah tambah, kelas, karena nggih. tambah Tambah minat rombel. peminatnya. Kita tidak bisa, intinya apa? Pembagian kelas itu berdasarkan minat Minat anak. anak. Oh, nggih. Oke. Berarti ya kalau sekarang ini ya kelas 10 dan kelas 11 yang akan naik kelas ini untuk rombel itu kan IPS 2 dan IPA ada 8. Tapi ya bisa jadi 73 ya, bisa. 73 atau 73 73 IPA, 3 tergantung IPS, nanti nggih. minat Tergantung peminatan minat. ya. Oh, nggih. Berarti ya pokoknya itu tadi harus difikirkan matang-matang dan harus dirembukan dengan orang tua itu tadi Pak ya. Wajib hukumnya. Wajib ya. Karena apa? Orang tua adalah yang membiayai kita. Nggih. Ya. Berarti harus Percuma kita punya cita-cita tinggi tapi tidak ada yang mensupport. tidak ada restu dari orang Nah, tua. itu. Nggih. Makanya kita harus melibatkan orang tua. Orang tua Dan dalam- nanti angketnya ini nanti sepengetahuan orang tua. Tanda tangan orang tua Tanda apa, Pak? tangan orang tua. Kaitannya siswa- apa? Biar siswa konsultasi dengan orang iya. tua. Berarti siswa tidak boleh asal memilih ngoten nggih, Pak. Ya itu tujuannya. Tujuannya nggih. Untuk Pokoknya ya kebaikan siswa itu sendiri sebenarnya. Makanya nanti dalam mengisi angket jangan ikut-ikutan temannya nggih. konsultasi pada orang Orang tua. tua. Nggih. Oh, nggih, Pak. Terus wonten mboten Pak tips untuk memilih jurusan IPA dan IPS di semasa ini? Ya tentu ada. Napa Pak saged dijelasne Pak? Saged dijelasne Pak supados niku lho Pak. Ya. Sobat Cakra khususnya untuk Siswa adik-adik baru. siswa baru itu paham dan oh iya berarti aku kudu ngene kudu ngene ngoten Pak. Oke. Yang pertama, kalau ingin IPA atau IPS dalam pemilihan angket tulis. Contoh ya ini. Nggih. Saya pengen IPS. Tulis saja angket itu IPS. IPS. Nggih. Minat di IPS. IPS. Atau sebaliknya pengen di IPA, ya IPA. tulis saja angketnya IPA, itu satu. Nggih. Yang kedua dalam tes ya harus belajar biar bisa. Nggih. Ya. Pengennya di apa, minatnya Ya. di apa itu tadi ya Ya. harus belajar ya sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di angket Ya. itu tadi kan Pak. Angket itu. Yang 2.2 dan poin 2 itu kan tes apa? Akademik. Yang ketiga kesehatan adalah pendukungnya dari Pendukung nggih. yang dari- pertama tadi nggih, angket dari- tadi. Nggih, berarti. Tapi tetap nanti kalaupun contoh satu misal Nggih, ya. nggih. Kita kan buka IPA 8 kelas. Cuma biasanya peminat IPA itu luber-luber. Lebih banyak Lebih nggih. banyak daripada kuota. Sehingga itu ada persaingan kan. Kita ranking nanti ranking 1 sampai rombel. Katakan rombelnya 36 kali 8. Nggih.
Berarti ya berapa? 36 kali 8 36. kelas. Ya sanggep aja. Aduh, Pak susah Pak kalau hitung-hitung Pak. Katanya anak IPA kan harus pandai gitu. Podang Pak panjenengan nggih IPA lho Pak. Nggih 30 Ya. kali 8 niku nggih 240. Ya sekitar itu 246. pokoknya batas kuota kalau melebihi itu ya otomatis nanti kita tempatkan di IPS, karena kita terbatas kuotanya. Oh. Ya. Berarti yang terbatas kuota itu tadi yang IPA ya Pak? Ya. Kalau misal IPS yang lebih banyak, Ya kemungkinan ya tetap semua ada batasnya. Karena apa, proporsi kita kan menyesuaikan jumlah guru. Oh, nggih, guru yang ngampung Ya, ya, yang Pak. ada di SMA nggih, 1 Magetan. Nanti kalau IPS-nya terlalu banyak, gurunya yang enggak kuat. cukupi, bukan jagoan. Enggak nyukupi nggih. Ya, enggak cukupi sehingga diambil yang proporsi aja, menyesuaikan apa? Fasilitas yang ada di sini. Nggih. Ya kan? nggih. Itu. Berarti nik mau tips engkang Tip pertama dalam pemilihan angkat, pilih Pilih IPA apa atau yang IPS yang sesuai. diinginkan. Nah, Iya. yang diinginkan tentunya Sesuai konsultasi dengan orang tua. tua. Terus yang kedua itu tadi kalau Belajar psikotes, dalam tes akademik itu harus belajar agar apa yang diinginkan bisa sesuai dengan Ya. itu Kalau tadi. psikotes enggak bisa dipelajari. Nggih. Psikotes itu Kan langsung atau ya, niku yang disiapkan psikotes. dalam psikotes ya nanti ya fisik mental. aja, mental fisik. sama fisik. Oke, mental kali fisik. Sarapan, ya. jangan lupa Oh, sarapan. Awali pagi dengan Sarapan. Jangan awali pagi dengan Harapan. senyuman. Oh, senyuman. Kalau senyuman nanti siang ngeten. lapar. Menawi harapan, Pak. Ya, itu tadi berarti tips dari memilih jurusan ya, Pak. Ya. Itu. Lalu apakah dari Pak Wahyu ada pesan yang ingin disampaikan kepada siswa baru kelas 10? Terkait dengan penjurusan, ya. Mungkin yang pertama dalam memilih jurusan itu harus disesuaikan dengan potensinya, bakat minatnya. Ya. Contoh, katakan saya suka pelajaran apa? Matematika. Itu adalah salah satu indikator bahwa saya harus masuk itu. IPA. Tapi sebaliknya kalau saya suka hafalan, suka mata pelajaran sejarah, yaitu mungkin minat Anda di IPS. Itu yang paling mudah untuk mengenali bakat dan minat. Yang kedua, tentunya konsultasikan pada Orang tua berkaitan dengan studi lanjut apa masa depan karir. Ya. iya. Ya, kita tidak menganggap peserta didik baru ini anak-anak, tapi kan saya yakin belum bisa berpikir secara jauh ke depannya. Makanya perlu bimbingan dari orang tua tua. yang lebih berpengalaman, lebih itu. paham ngoten nggih, Pak. Itu yang ketiga, dalam tes nanti ya jangan ikut-ikutan teman. Nggih. Tidak ada istilahnya IPA lebih baik dari IPS. IPS atau sebaliknya. Semua jurusan sama. Ya. Yang membuat image IPA itu lebih baik atau IPA lebih jelek itu adalah penghuninya itu sendiri. Siswanya Ya. tersebut ya, Pak. Cuma gini, untuk IPA kenapa peminatnya besar? Mungkin setelah lulus IPA itu untuk memilih jurusan dalam studi lanjut itu lebih luas. Karena yaitu tadi salah satunya tadi untuk IPA bisa milih IPS, tapi untuk IPS tidak bisa milih IPA. Berarti kalau ada murid IPS tidak bisa milih jurusan kedokteran ngoten nggih, Tidak Pak. bisa. Lalu jurusan IPA saged milih ke hukum ngoten nggih, Pak. Kalau IPA mesti bisa. Nggih. Cuma saya ulangi lagi, untuk tiap tahun itu aturannya Aturannya senam berbeda. PTN itu beda-beda. Tahun 2 tahun yang lalu tidak bisa, tahun kemarin bisa. Tapi untuk SBMPTN bisa. Istilahnya kita mengambil campuran apa dulu? Ilmu campuran kan, kan sains, sosial, Saintek kali soshum. Soshum sekarang adalah IPC. IPC, Saintek kali soshum niku. Tuh. Ya berarti ya pada intinya siswa ketika memilih jurusan IPA ataupun IPS itu tidak boleh ikut-ikutan sama temennya karena potensi dari setiap siswa itu berbeda-beda Beda. dan itu
menentukan masa depannya dari siswa tersebut ya Pak. Iya. Masa ini depan karirnya istilahnya ini dia. adalah gerbang pertama Gerbang dalam pertama, memikir nggih. karir. Karir, Ya. nggih. Sehingga ya harus serius. Harus serius. Aja jangan apa pacaran yang kau milih Nggih. IPA, milih IPA. Ndak. Sepatu sekelas ngoten ya Pak. Sepatu bareng terus ngoten. Iya. Terus ini tambahan. Mungkin ini ada pertanyaan dari siswa baru. Di sini adanya kan IPA IPS, Nggih. sedangkan dia potensinya di bahasa. Oh, nggih, Solusinya nggih. bagaimana? Apakah harus keluar Pindah dari sekolah? semasa atau pindah semasa? Nggih. Tidak usah, karena apa? Di sini kan ada lintas minat. Lintas minat itu sendiri itu semua baik IPA IPS itu ada bahasanya. Bahasa, oke. Di sini ada bahasa Jerman, Jepang, sama Sastra Inggris. Di mana 3 mapel ini adalah merupakan khas dari jurusan bahasa, nggih, sehingga nggih. ya masih bisa ngikutin Bisa lah. mempelajari ya Pak. Betul. Jadi kalau misal saya nggak suka hafalan yang sosial-sosial, nggak Ya. suka hitungan itu Suka bahasa masih ada fasilitasnya, yaitu lintas fasilitasnya. minatnya. Yang penting Difasilitasi. di sini baik di IPA pilihannya- maupun di IPS. pilihannya cuma ada IPA dan IPS. Dari Ya. kedua itu Ada mana yang lintas, lebih, ya, lebih berpotensi, condong ngoten, lah, lebih ya. condong, lebih cocok ngoten nggih Pak. Berarti ya siswa semua itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Ya untuk menambah pengetahuan terkait IPA IPS, mungkin anak-anak kan ada apa? Pas tadi baru kan ada apa? Pinter IT. Nggih. Bisa tanya Mbah Google. Nggih, Itu nggih. bisa lengkap informasi. Sekarang tidak ada yang tidak ada di Mbah Google. Google, Ya nggih kan? terus. Napa mawon saged dipados wonten Google sakniki. betul. Mbak Ya. Google niku Mbah paling Google, pintar. nanti loh. kalau ndak puas lagi silahkan hubungi BK. Oh nggih. Saged nggih BK. Pak berarti langsung ke sekolah Insya tanya Allah. ke BK ngoten. Bisa. Itu adalah layanan prima gitu. Oh nggih. Dan langsung tanya ke Pak Wahyu saja ya Pak. Pak Wahyu bisa. Oke. Terus Bu Ari bisa. Ada 6 Ada 6 guru BK. personilnya BK itu yang pertama Bu Rukaya, yang paling senior. Nggih. Ada Pak Tris, ada Bu Eli, ada Bu Ari, ada Bu Irma, Dan Pak Wahyu sendiri. dan saya sendiri. Nggih. Tadi bejeng menawi pengen nyuwun persa ngoten niku langsung dateng BK Ya, mawon. insya Allah akan Menawi welcome. pengen ketemu Pak Wahyu ya saged langsung datang BK nggih Pak. Bisa. Langsung saged menemui Pak Wahyu di BK. Yang penting janjian dulu. Oh nggih Ya. janjian nggih. Nanti ketemuan kapan Pak mau konsultasi? Mungkin mengenai jurusan. Ya utamanya kalau peserta didik baru yang akan dilaksanakan kan ya penjurusan itu nggih. mungkin ya tidak jauh-jauh dari tema penjurusan. Penjurusan itu. nggih. Oh, Soalnya mungkin juga ada yang masih bingung gitu Pak. Dulu Bapak Ibunya mungkin ya Bapak pasti Ibunya. bingung, saya yakin itu pasti bingung IPA atau IPS. Aku pengennya yang opo ya ngoten. Menawi riyen kan zaman kula sekolah niku penjurusannya di kelas 11 Pak. Sama. Penjurusan- Saya naik kelas 12 baru ada penjurusan. Jadinya di kelas 10 itu masih mempelajari semua Umum, mata ya. pelajaran. Belajar fisika, kimia, biologi, Sejarah, geografi. ya. Semua, Wah, semua dipelajari. pelajaran ya. Baik IPA IPS dipelajari, nanti pembagiannya nilai rapotnya lebih unggul mana baru Nggih. masuk IPA atau Nggih. IPS. Makanya riyen niku setelah mempelajari kelas 10 itu tadi, setelah Iya. mempelajari semua pelajaran, kalau dulu saya itu lebih cenderung lebih minatnya ke hitung-hitungan, soalnya benci dengan hafalan itu tadi. Nah, kalau sekarang yang Tapi IPA ketentuan ada hafalannya juga kan. Menghafalkan rumus itu kan juga sulit. Itu juga tapi kalau hafalan. IPA itu rumus satu bisa dibuat banyak, Pak. Iya. Kalau IPS itu kan aduh hafalannya sangat-sangat banyak. Majapahit. Ah. Ya, kerajaan Majapahit. Sampun Pak ngertos kula Pak. Sampun Pak menawi Raja ngoten niku. pertamanya siapa? Periodenya tahun berapa? Tahun pinten pun nyerah Pak kula nek ngoten niku. Pertanyaan IPS sangat-sangat sulit bagi saya, Pak. Ya itulah indikatornya itu salah satunya. Ya. Nggih. Berarti ya apa masih ada yang ingin disampaikan Pak kepada siswa baru? Mungkin itu aja. Nanti untuk lebih jelasnya bisa langsung ke BK sebelum tes peminatan. Makanya
sebelum peminatan kalau kurang paham silahkan tanya atau browsing di Mbah Google, nggih. atau mungkin tanya ke kakak kelas atau anu kan pasti sudah Nggih, pengalaman. saudara-saudaranya Ya. atau gimana Pak yang sudah lebih berpengalaman lah. Ya, pasti pengalaman kalau kakak kelas karena sudah Sudah menjalani. menjalani ya. Apalagi mereka yang sudah lulus mungkin juga lebih paham lagi mengenai Iya, apalagi pemilihan nanti jurusan kuliah jurusan atau berkaitan dengan studi lanjut. studi lanjut, nggih. Mungkin tetap ada hubungannya. Kalau IPA contohnya apa Pak? Studi lanjutnya ya satu mungkin di farmasi, kedokteran, terus di sains murni. Itu salah satu prospek kedepannya jurusan IPA. Kalau di akabri semua akabri bisa jadi jurusan IPA. Oh, nggih. Tapi untuk jurusan IPS, untuk AU tidak bisa. Oh, mboten saged nggih Pak. Karbol itu hanya khusus untuk jurusan IPA. kalau dari SMA. Terus untuk IPS mungkin bisa ngambil di hubungan HI Hubungan atau internasional. hukum, ekonomi dan sebagainya yang kaitannya dengan sosial. Sosial, nggih. Berarti Nanti ilmu sosial. Banyak atau jurusan sosial, IPA, politik. banyak jurusan IPS. Ribuan. Nggih. Nggih Pak, kata Kalau saya sangat. sebutkan nanti tidak selesai satu hari. Nggih, kata sangat Pak. Dan setiap univ juga memiliki Nah, iya, makanya itu. beda-beda jurusannya. Beda jurusan. Ya, jadi harus difikirkan dengan matang sekali. betul. Sekarang Harus ingin memilih jurusan IPA ataupun IPS karena itu untuk membuka jalan, untuk memulai jalan Istilahnya gerbang. gerbang Karir lah. karir, Ya. nggih, karirnya untuk masa depannya ingin menjadi seperti apa. Siap. Makanya harus serius. Nggih. Napa-napa kayak kita serius, Pak. Iya, semua harus serius ya. Semua Nggak harus harus peminatan serius. aja. Nggih. Semua harus dijalani dengan Serius dengan matang. niat ingsun nilai ta'ala. Jangan lupa berdoa. Berdoa Iya dan kan, jangan lupa minta restu kepada orang tua. Itu Pastinya. paling utama ya, Pak. Iya. Nah, ya terima kasih Pak Wahyu atas pencerahan yang sudah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk siswa baru, khususnya siswa baru kelas 10 yang masuk ke semasa. Iya, tujuan kita kan itu kan, Nggih. pemahaman terkait dengan penjurusan. Nah gitu Sobat Cakra, pembahasan mengenai pemilihan jurusan yang di semasa. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi guru BK yang ada di semasa atau Kontak person, perlu kontak person. menawi sakit nggih boten napa-napa Pak. Ke Bu Ari aja yang welcome. 24 jam Bu Ari itu bisa pelayanan prima. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih bingung mengenai pemilihan jurusan bisa ditanyakan kepada guru BK atau bisa datang langsung ke sekolah dan langsung ke ruangan BK nggih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Sampai jumpa di Cakra Podcast episode selanjutnya. See you.